Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Atila Akbar, saya perwakilan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu KPS Tracking atau Personal Finance Management System. Aplikasi yang kami buat bernama KPS Tracking atau Personal Finance Management System. Aplikasi ini merupakan aplikasi desktop berbasis Java Swing dengan database MySQL yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mencatat serta mengelola keuangan pribadi. Pengguna dapat mencatat pemasukan, pengeluaran, pengelompokan kategori transaksi, kemudian melihat laporan keuangan secara harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kami memilih membuat aplikasi manajemen keuangan karena masih banyak orang-orang mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual, menggunakan buku ataupun metode yang lain. Metode tersebut memiliki beberapa kelemahan, misalnya data mudah hilang, melakukan pencarian transaksi, serta membutuhkan waktu lebih lama ketika ingin membuat laporan. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengelola transaksi dalam satu sistem, sehingga proses pencatatan lebih cepat, rapi, mudah, dan lebih efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resya Kasaputra. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang dibuat oleh saya dan kelompok saya. Nah, sebelum masuk ke demo project atau demo aplikasi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat struktur project yang saya gunakan di dalam project saya. Nah, pada project saya kali ini, saya menerapkan konsep MVC yang dimana tuh MVC itu adalah model view controller yang dipadukan dengan service. Nah, tujuannya tuh adalah agar setiap bagian dari aplikasi ini tuh memiliki tanggung jawab secara tersendiri, sehingga kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan nantinya. Nah, di sini kan banyak nih package-package-nya, kayak ada package kategori, package laporan, transaksi, user. Nah, dalam package ini terdapat file from, yang dimana tuh saya menggunakan jfrom. Nah, pada package views ini, di setiap views ini tuh fungsinya tuh untuk tampilan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna langsung. Nah, seperti main.java, terus register user views, transaksi views, laporan views, kategori views. Nah, semuanya ini tuh hanya bertugas menampilkan antar muka dan menerima output dari pengguna aja, input dari pengguna aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke package controllers, yang dimana package controller ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara view dan service. Nah, controllers ini tuh menerima aksi dari pengguna, misalnya ketika ada tombol login dan atau mungkin simpan ditekan gitu, ditekan. Nah, kemudian meneruskan prosesnya ke service. Nah, di bagian service ini tuh package-nya tuh berisi tentang logika bisnis dari project saya, seperti kayak validasi data, terus proses CRUD, perhitungan saldo, serta komunikasi dengan database secara langsung. Nah, untuk di package model ini tuh digunakan sebagai representasi data dari setiap tabel pada database. Nah, seperti user. Kita klik user contoh. Nah, di sini juga saya menerapkan getter dan setter. Transaksi, laporan. Nah, untuk package koneksi ini tuh digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL menggunakan JDBC.
yang dimana kita tuh harus mengimport terlebih dahulu atau memasukkan library-nya terlebih dahulu ke library sini, PSL library. Nah, untuk yang package main ini tuh sebenarnya ini tuh merupakan entry point-nya yang pertama-tama kayak user pertama kali menjalankan aplikasi. Itu bentuknya sebagai dashboard gitu. Nah, alur kerjanya tuh dari user. Nah, ketika user sebagai contoh nih, ketika pengguna menambahkan transaksi, nah data diinput melalui views. Nah, kemudian tuh diteruskan ke controllers. Nah, controllers ini tuh memanggil service untuk melakukan validasi dan menyimpan datanya ke database. Nah, setiap proses berhasil, data diambil kembali dalam bentuk model dan hasilnya itu ditampilkan pada views. Nah, begitu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini tuh terdiri dari 4 tabel, yaitu ada users, ada kategori, ada transaksi, dan ada laporan. Nah, tabel user tuh berfungsi untuk menyimpan data akun pengguna seperti kayak username, email, password, create add, update add. Nah, sebenarnya sebelumnya tuh saya tidak menggunakan create add atau update add. Sebelumnya ini saya delete karena saya ingin aplikasi ini tuh kayak sederhana mungkin saya buat, dan mungkin next steps atau next perkembangan saya akan menggunakan create atau update add di berbagai tabel ERP saya. Nah, untuk tabel kategori ini tuh digunakan untuk menyimpan kategori transaksi yang dimiliki oleh setiap pengguna. Nah, contoh kayak nama kategori, tipe. Nah, itu anggap aja tidak ada ya. Create add, update add, karena ini sebelumnya saya sudah delete karena di database juga saya tidak menggunakan. Lanjut ke transaksi. Transaksi itu digunakan untuk menyimpan seluruh data pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kategori yang dipilih. Jadi, dari kategori itu punya hubungan langsung ke transaksi memilih ID dari kategori, misal kategorinya itu apa. Nah, sedangkan tabel laporan ini digunakan untuk menyimpan hasil rekap transaksi berdasarkan periode tertentu. Nah, hubungannya antar variabel menggunakan primary key dan foreign key sehingga setiap kategori transaksi dan laporan dapat diketahui dimiliki oleh user yang mana gitu. Nah, dengan relasi tersebut, satu user dapat memiliki banyak kategori, banyak transaksi, dan banyak laporan. Selain itu, satu kategori juga dapat digunakan oleh banyak transaksi. Nah, setelah memahami struktur database yang digunakan, selanjutnya saya akan mendemokan cara kerja aplikasi KPS tracking. Cara kerjanya di run di entry point-nya. Nah, kita langsung masuk nih, langsung diarahin ke dashboard utama. Yang dimana si dashboard utamanya tuh sebagai usernya tuh masih gue nih, karena kan belum login kan, belum ada user. Dan card summary-nya juga masih nol nih semua. Kayak total transaksi, pemasukan, total pengeluaran. Nah, kayak total transaksi itu apa sih? Nah, si total transaksi itu fungsinya tuh buat menunjukkan jumlah seluruh transaksi yang dimiliki oleh si pengguna. Nah, kalau total pemasukannya itu yaitu menampilkan seluruh akumulasi transaksi dari pemasukan. Nah, kalau total pengeluarannya itu terbalikan dari pemasukan nih, yaitu menampilkan seluruh transaksi dari si pengeluaran. Nah, sedangkan saldo itu ini tuh merupakan hasil dari perhitungan total pemasukan dikurangi sama pengeluaran. Nah,
Di sini coba kita nge-create ini ya. Nah, kita nge-create dulu. Nah, karena kan di sini kita belum login. Kita diarahkan nih ada informasinya Anda harus login terlebih dahulu. Ingin login sekarang, kita coba ini saja. Nah, di sini kan suruh login nih karena kita pengen mengakumulasikannya user baru, jadi kita daftar dulu aja nih. Kita daftar username coba Nopal Nopal email email.com, sportnya Nopal dengan daftar. Nah, berhasil nih. Nah, langsung diarahkan ke login kan. Jangan lupa nah, login berhasil nih. Selamat datang. Langsung diarahkan ke dashboard lagi yang dimana tadinya tuh sebelumnya usernya tuh masih gue, sekarang tuh sudah file. Nah, tapi kan di sini kartu sumarinya tuh belum dibikin kan, belum ada transaksinya. Jadi mau nggak mau kita bikin dulu dari kategori ini. Coba create dari kategori. Kita create gaji dan simpan. Terus jajan simpan kan. Berhasil. Kita langsung lihat nih. Nah, sini akan ngebug sini. Sini kita hapus aja nih. Coba sekalian hapus, fitur hapus kita coba. Nah, gajinya juga fitur editnya kita coba nih. Kita coba pengeluaran aja nih. Kategori transaksi update, kita refresh. Kita itu bisa kita kembali. Nah, sekarang kita tambah nih transaksi. Nah, yang tadinya gaji dulu nih, gajinya berapa nih? Misal 2,5 juta deh. Nah, tanggal 1 Juni nih gajinya gaji saya kan kembali. Nah, otomatis dia transaksinya satu nih, pemasukan 2,5 juta. Kita coba transaksi lagi, misal pengeluaran jajan, misal berapa nih jajan? 100.000. Tanggal 3 deh. Jajan apa aja? Simpan. Nah, kita kembali 100.000 kan totalnya tuh, jadi 2 transaksi nih. Nah, saldonya potong kan, yang tadinya tuh masih 25 juta 2,500.000. Nah, sekarang jadi 2,400.000 nih, dimana ada total pengeluarannya. Coba klik lagi, nonton bioskop tanggal 6, deskripsinya nonton Toy Story. Simpan nih, simpan kembali. Nah, terupdate lagi nih dia. Update lagi total pengeluarannya di 400.000 tuh. Udah kan, berarti tadi kita masukin sekitar 500.000, jadi kita masukin 550.000, berarti kita keluarnya udah nih. Bisa coba ini kita hapus dulu deh ya, kita edit dulu, edit 150.000. Kita hapus deh. Terus sekarang kita nyoba fiturnya aja, terus lagi nih. Nah, space kembali. Nah, sebenarnya masih ini kan, transaksi masih 3 nih. Nah, coba sekarang kita ke laporan mingguan tanggal 1 gajian terus sampai 6. Nah,
kita tampilkan nih. Nah, menu tampilan itu sebenarnya sih dia tuh kayak ngerekap gitu loh dari transaksi berdasarkan periode yang dipilih kan. Kita kan pilih periode mingguan. Jadi itu kita tampilkan, kita klik. Nah, dia tuh bakal nge-generate itu kayak dari total transaksi yang kita masukin tadi. Nah, total pengeluaran segini kan tadi kan. Benar. Kan ini total pemasukan, saldo. Nah, ini tuh kita simpan nih. Udah simpan. Nah, kita lihat laporan. Itu udah ada itu kan. Jadi cukup sekian sih kayak demo dari aplikasi KPS tracking yang dibuat saya dan kelompok saya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwinok Jingles. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi yang telah kami buat. Selain memiliki beberapa kekurangan, aplikasi KPS Tracking juga memiliki beberapa kelebihan yang menjadi nilai tambahan dari sistem yang kami kembangkan. Kelebihan pertama adalah aplikasi mampu membentuk pengguna dalam mengelola keuangan secara terstruktur. Kelebihan yang kedua, aplikasi telah dilengkapi dengan sistem login. Kelebihan yang ketiga adalah seluruh data disimpan ke dalam database MySQL. Kelebihan yang keempat adalah aplikasi telah mendukung fitur code and create atau create, read, update, dan delete. Kelebihan yang kelima adalah adanya fitur laporan keuangan. Kelebihan yang keenam, aplikasi memiliki fitur riwayat laporan. Kelebihan yang ketujuh adalah penggunaan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Kelebihan yang terakhir adalah aplikasi dibangun menggunakan konsep model view controller atau MVC. Secara keseluruhan, aplikasi KPS Tracking telah mampu memenuhi tujuan utama pembuatnya, yaitu membantu pengguna dalam mengelola data keuangan pribadi secara lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigenanda Pramudita. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Tugas saya akan menjelaskan kekurangan aplikasi yang sudah kami buat. Setelah kami melakukan proses pengujian, kami menyadari bahwa aplikasi KPS Tracking masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan selanjutnya. Kita mempunyai 7 kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah aplikasi masih berbasis desktop. Kekurangan yang kedua adalah penyimpanan data masih menggunakan database lokal yang seluruh data transaksi tersimpan pada komputer pengguna aja, sehingga apabila terjadi kerusakan perangkat atau database tanpa adanya backup, terdapat resiko kehilangan data. Kekurangan yang ketiga, aplikasi belum memiliki fitur backup dan restore database secara otomatis. Kekurangan yang keempat terdapat pada tampilan interface antarmuka atau user interface. Nah, kekurangan yang kelima, aplikasi belum menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik atau diagram pada dashboard. Kekurangan yang keenam adalah belum adanya fitur ekspor laporan. Nah, kekurangan yang terakhir atau yang ketujuh berada pada aspek keamanan. Aplikasi memang sudah memiliki sistem login, namun keamanan password masih dapat ditingkatkan dengan penerapan hashing atau fitur reset password. Nah, ada tambahan kekurangan, yaitu aplikasi belum mendukung sinkronasi data secara online atau cloud. Jadi, menyebabkan data hanya dapat diakses dari satu perangkat dan belum bisa digunakan secara real time pada perangkat lain. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan tersebut, aplikasi KPS Tracking telah berhasil memenuhi tujuan utama yang kami rancang, yaitu membantu pengguna dalam mencatat pemasukan, pengeluaran, mengelola kategori transaksi, serta menyajikan laporan keuangan dengan lebih mudah dan terstruktur. Kami berharap pada pengembangan berikutnya, seluruh kekurangan tersebut dapat diperbaiki sehingga aplikasi menjadi lebih lengkap, aman, dan nyaman digunakan. Untuk kekurangan cukup sekian, nanti akan dilanjutkan dengan
perwakilan lain menjelaskan bagiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Firlan Putra. Saya akan menjelaskan saran pengembangan terkait aplikasi yang kita buat. Kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan menambahkan beberapa fitur seperti password menggunakan phishing, dashboard grafik pemasukan dan pengeluaran, ekspor laporan ke PDF maupun Excel, backup database otomatis, sinkronisasi cloud, multi-device versi Android, notifikasi pengingat pembayaran, target tabungan, prediksi pengeluaran menggunakan machine learning. Dengan pengembangan tersebut, kami berharap aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai tugas perkuliahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi manajemen keuangan yang lebih lengkap. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi KPS Tracking. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman. Apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.